Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimantara Arya Kusuma. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen. Nah, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi di sini sistem itu adalah sekelompok elemen ya yang saling berinteraksi atau saling berkaitan ya untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, terus selanjutnya informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah melalui metode tertentu. Nah, di sini adalah informasi itu adalah data ya yang sudah diolah melalui metode tertentu. Nah, selanjutnya manajemen. Manajemen adalah kegiatan tata usaha atau sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, di sini. Selanjutnya, jadi sistem informasi manajemen itu adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan manajemen. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Nah, di sini tingkatan manajemen itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu manajemen puncak atau top level manajemen. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Dan yang ketiga, manajemen lini pertama atau first level. Nah, yang pertama, manajemen puncak atau top level manajemen, yaitu tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Orang yang memegang tingkatan ini disebut direktur, presiden direktur, dewan direksi dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini orang yang tertinggi ya, yang memegang tingkatan ini adalah direktur gitu ya, presiden, dewan. Nah, jadi di sini itu orang tertinggi yang memegang manajemen puncak. Nah, selanjutnya manajemen menengah atau middle management, yaitu bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya pada top manager. Orang yang memegang tingkatan ini disebut kepala departemen, kepala pengawas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, yang ketiga nih, manajemen lini pertama atau first level, yaitu tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan istilah operasional supervisor, kepala seksi, dan mandor. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi manajemen. Nah, di sini fungsi-fungsi manajemen itu dibagi menjadi 3. Yang ke-1 perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan. Nah, yang pertama perencanaan. Perencanaan yaitu memikirkan apa yang dilakukan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil, bertujuan untuk memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Nah, selanjutnya syarat-syarat sistem. Nah, di sini syarat-syarat sistem itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Yang keempat, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Dan yang kelima, unsur dasar dari proses, arus informasi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Nah, selanjutnya klasifikasi sistem. Nah, di sini klasifikasi sistem ini dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan kealamiannya. Nah, yang pertama berdasarkan terwujudnya. 1. Sistem fisik, yaitu sistem yang nyata dapat dilihat dan disentuh oleh fisik. Contohnya yaitu sistem komputer, terus sistem transportasi. Nah,
Yang kedua, sistem abstrak, yaitu berupa ide-ide pemikiran yang hanya dapat menggambarkan data atau informasi. Nah, selanjutnya berdasarkan kealamiannya. Nah, di sini pertama, sistem alamiah yaitu yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu sistem perputaran bumi. Nah, yang kedua, sistem buatan yaitu sistem yang dirancang oleh manusia. Contohnya yaitu sistem informasi berbasis komputer. Nah, selanjutnya berdasarkan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Nah, yang pertama, sistem tertentu yaitu beroperasi sesuai dengan prediksi, contohnya yaitu sistem komputer. Yang kedua, sistem tertentu yaitu yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau sebab memungkinkan. Nah, selanjutnya berdasarkan lingkungannya. Yang pertama, sistem tertutup. Yang kedua, sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh oleh lingkungan luar. Yang ketiga, sistem relatif tertutup. Dan yang keempat, sistem terbuka. Nah, jadi sistem informasi itu sebagaimana yang telah saya jelaskan atau yang telah saya paparkan di atas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya masih tahap belajar.